Saudara-saudara, sebelum firman Tuhan diberitakan, mari kita menyiapkan hati kita dengan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, tetapi juga Allah yang berkenan tinggal di antara kami, bahkan diam di dalam hati kami. Engkau Allah yang selalu rindu berkomunikasi, Allah yang rindu menyapa, Allah yang rindu berfirman kepada kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami punya telinga untuk mendengar, bahkan hati untuk menyambut firman Tuhan itu, menyimpannya dalam hati kami, merenungkannya, dan menjadikannya bagian yang penting di dalam perjalanan hidup kami, terutama ketika kami mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kami dan menuntun perilaku kami. Kami menyambut firman-Mu, memohon Roh Kudus menolong kami, supaya hati kami siap untuk itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan 14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Amin. Haleluya,
Saudara-saudara, secara alami, semua orang maunya mendapat, bukan kehilangan. Mendapatkan haknya, bukan malah kehilangan haknya. Mendapatkan kesempatan, jangan sampai kehilangan peluang. Mendapatkan kemenangan, bukan jadi pecundang. Mendapatkan keuntungan, siapa mau mengalami kerugian? Semua lebih memilih untuk gain daripada lose. Di satu sisi, tentu saja ini wajar. Sebagai manusia, begitulah naturnya kita ini. Senang atau tertawa kita kalau mendapat untung. Sebaliknya, susah atau marah kalau mengalami kerugian. Tetapi, kita semua juga tahu, kenyataan hidup tidak selalu bertemu dengan harapan itu. Tidak selalu memenuhi sesuatu yang sesuai preferensi kita itu. Masalahnya, tidak selalu kita ini bisa memilih sesuatu yang kita mau. Mengapa? Mengapa kita tak bisa memilih? Pertama, karena yang terjadi pada seseorang seringkali di luar kendalinya. Memang ada orang yang kehilangan atau rugi karena kesalahannya sendiri. Tetapi, lebih banyak yang tidak begitu. Banyak yang sudah berhati-hati dan tidak mau mengalami kerugian atau kehilangan, tetapi pengalaman kehilangan tetap saja hadir tanpa dikehendakinya. Bahkan boleh dipastikan, setiap orang pasti pernah mengalami sakitnya pengalaman kehilangan. Entah wujudnya kehilangan rasa aman, kehilangan ketenangan, kehilangan muka, kehilangan barang berharga, kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, atau bahkan kehilangan orang yang dicintai. Mereka tidak memilihnya, tetapi mereka harus menelan kenyataan pahit itu. Saudara-saudara, yang kedua, kita tidak bisa memilih karena itu sama sekali bukan sebuah pilihan. Bukan sesederhana kita bisa pilih yang ini atau pilih yang itu. Bukan. Sebab, suka atau tidak suka, kehidupan ini mengusung kedua sisinya serentak, bersamaan, both gain and loss. Baik itu mendapatkan keuntungan ataupun justru kehilangan. Penulis novel dan cerita humor dari Inggris, Jeremy K. Jerome, dia pernah berkata begini, "Life works upon a compensating balancing, and the happiness we gain in one direction, we lose in another." Hidup ini berlangsung di atas sebuah keseimbangan yang saling mengisi. Kebahagiaan yang datang di jalur sebelah sini menghilang di jalur sebelah sana. What you gain here, you lose on the other side. Itulah kehidupan ini. Itu juga sebuah paradoks dalam kehidupan. Paradoks yang keempat yang kita renungkan
masih bersama surat Filipi, the fourth paradox, gain and lose. Gain and loss. Paulus mengungkapkan pengalaman pribadinya menjadi seorang Kristen dalam bahasa paradoksal. Perhatikan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 7. Baginya, menjadi pengikut Kristus adalah sebuah momentum yang begitu penting dalam kehidupan ini, di mana ada yang dilepaskan pada saat yang lain justru didapatkan. Ada yang hilang sementara yang lain datang. Momentum di mana ada gain dan ada loss serentak secara berbarengan. Paradoks. Tetapi sebenarnya, begitupun dengan kita, bukan? Menjadi seorang Kristen berarti kita tiba pada satu momentum penting di mana serentak ada yang datang dan ada yang pergi. Ada yang kita peroleh dan ada yang kita tanggalkan. Sama seperti setiap momentum penting di dalam kehidupan manusia. Waktu seorang bayi lahir, ia mendapatkan kehidupan baru di alam terbuka. Tempatnya untuk bertumbuh sebagai anak. Namun serentak, ia kehilangan comfort zone-nya selama berada di dalam rahim ibunya. Ia mendapat sekaligus kehilangan. Waktu seorang pemuda meninggalkan rumah untuk belajar di universitas yang jauh dari kediaman orang tuanya, ia mendapat sebentuk kebebasan dan kemandirian. Namun pada saat yang sama, ia kehilangan suasana rumah beserta dengan semua privilege-nya. Waktu seseorang menikah, ia mendapatkan pasangan hidup, tetapi serentak dia kehilangan masa lajangnya untuk seterusnya. Ada yang di-welcome, tetapi sekaligus ada yang di-goodbye. Itulah dua sisi yang bersebelahan seperti satu koin dari mata uang yang sama dalam setiap momentum kehidupan kita. Paradoks. Sekarang kita bertanya, apa yang ditinggalkan oleh Paulus dan mengapa ia menanggalkannya? Yang ditinggalkan oleh Paulus, saudara-saudara, ialah seperangkat kredensi kebanggaannya di hadapan Allah sebagai seorang Yahudi tulen dan militan. Kita perhatikan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku seorang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tadinya, dia mengira semua itu akan menambah kreditnya untuk dia mendapat tempat di hati Allah. Tetapi kemudian dia meninggalkan semua itu. Mengapa ia menanggalkannya?
Karena ternyata itu salah. Ternyata itu bertentangan dengan imannya yang baru kepada Kristus. Tadinya ia mengira semua itu bekal yang perlu untuk menghadap Tuhan. Ternyata itu semua justru harus dibuang untuk meringankan langkahnya demi menyambut anugerah Tuhan. Di dalam ayat 8, Paulus berkata begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, pada waktu saya memimpin Holy Land Tour ke Israel, ada acara mendaki ke gunung atau ke puncak gunung Sinai. Untuk nantinya kami beribadah pagi di puncak gunung tepat pada saat matahari terbit. Saya mengajak rombongan saya untuk menghayati bahwa pendakian itu ibarat perjalanan iman Kristen. Saat itu, kami tidak diizinkan membawa banyak barang, sebab itu justru akan memberatkan pendakian itu. Barang-barang yang tidak perlu harus ditanggalkan di bawah. Kami perlu bisa melangkah seringan mungkin untuk mencapai puncak gunung setelah menempuh separuh perjalanan dengan menaiki unta. Untuk memperoleh pengalaman indah beribadah di puncak gunung Sinai dan menyanyikan How Great Thou Art pada saat persis kala matahari terbit, kami perlu menanggalkan banyak perbekalan atau barang selama kami mendaki itu. Kami harus mendaki dengan seringan mungkin. Saudara-saudara, perjalanan iman Kristen mirip pendakian itu. Demi memperoleh pengalaman indahnya perjumpaan dengan Yesus dan anugerah keselamatannya, memang ada yang perlu kita tanggalkan, lepaskan, yaitu semua yang bertentangan dengan kehidupan baru sebagai orang Kristen. Semua yang memberatkan langkah kita untuk menyambut anugerahnya. Apa sajakah itu? Apa sajakah yang harus kita tanggalkan itu? Oh, bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa berupa semua kesombongan yang terakumulasi menjadi penilaian diri yang superior. Atau sekumpulan pengalaman-pengalaman pahit di masa lampau yang menghalangi kita untuk percaya akan kebaikan Tuhan. Bisa pula setumpuk keserakahan yang membutakan mata hati kita selain kita hanya ingin memiliki apa saja yang kita sangka memberi kepuasan hidup. Atau sekumpulan tradisi atau kepercayaan, belief yang terus dihidupi padahal sama sekali tidak sejalan dengan iman Kristen. Atau kumpulan dari perbuatan dosa dan kebiasaan buruk yang sudah membentuk
pola hidup yang sukar untuk diajak berubah, dan sebagainya. Yang semuanya itu disadari atau tidak menjadi akumulasi yang menjadi comfort zone, zona nyaman kita yang membuat kita enggan untuk melangkah atau yang memberatkan langkah kita untuk mendekat pada Tuhan demi menyambut kasih dan anugerah-Nya. Saudara-saudara, iman Kristen itu sebuah perjalanan maju yang dinamis. Bahkan Paulus melukiskannya sebagai aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 14. Bukan cuma berjalan, melainkan berlari. Betapa dinamisnya. Itulah iman Kristen yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Begitu dinamis. Bukan cuma berjalan, tetapi berlari. Dan yang pasti, orang yang berlari tidak mungkin membawa atau menggotong bawaan dan beban yang berat. Lebih-lebih lagi, tidak mungkin berlari sambil terus menoleh ke belakang. Itu sebabnya Paulus juga berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara, tahun 2020 harus diakui adalah tahun yang sungguh berat untuk kita jalani dan kita lewati. Tahun yang memaksa kita untuk meninggalkan atau beranjak dari banyak comfort zone, zona nyaman kita selama ini. Tentu saja, di penghujung tahun yang berat ini, kita berharap wajah yang lebih cerah untuk tahun 2021. Namun, seburuk apapun itu, satu hal yang pasti, tahun 2020 telah memberi kita pelajaran penting, atau setidaknya sebuah peringatan penting, bahwa kita ini hidup di abad baru yang dinamis. Abad 21. Abad yang sangat berbeda dengan abad sebelumnya. Di mana segalanya bergerak dengan cepat sekali, dengan amat dinamis, dengan perubahan-perubahan yang dahsyat. Hidup di abad 21 menghendaki kesediaan untuk terus belajar, untuk menjadi fleksibel, dan untuk siap berubah. Kesediaan untuk melangkah ke depan, bukan menghidupi masa silam. Dan bukankah sebenarnya ini sejalan dengan iman Kristen? Iman Kristen itu mengajak kita, saudara dan saya, untuk melangkah seringan mungkin dan jangan membebani diri dengan hal-hal yang membuat kita sulit untuk berubah. Sulit untuk menerima masukan yang baru. Sebab Tuhan itu memanggil kita untuk terus berubah. Tuhan itu memanggil kita untuk bergerak terus secara dinamis menuju ke kedewasaan. Kedewasaan iman, yaitu ke arah kesediaan
untuk menyambut pembaruan hidup sambil terus-menerus melepaskan kemanusiaan kita yang lama. Paradoks hidup baru. Paradoks hidup baru kita sebagai orang Kristen justru ada di sini, yaitu dengan melepaskan, kita justru mendapatkan. Melepaskan egoisme dan pikiran-pikiran sempit demi memperoleh persahabatan yang lebih luas. Meninggalkan kepahitan masa silam demi merangkul kesempatan baru di masa depan. Melepaskan dendam kesumat demi memperoleh kelegaan dan kedamaian. Merelakan kedukaan pergi secara wajar demi mendapatkan kemantapan untuk melanjutkan langkah ke depan. Menanggalkan kekecewaan dan kenangan buruk di tahun 2020 demi menghidupi iman dan pengharapan akan perubahan di tahun 2021. Menanggalkan perilaku manusia lama demi merangkul kemanusiaan kita yang baru di dalam Kristus. Itulah paradoks di dalam hidup baru sebagaimana yang Paulus katakan. Kiranya saudara-saudara, Kristus Sang Immanuel, Tuhan yang beserta kita itu, menyertai kita hingga selamat melewati tahun yang berat ini dan menyongsong datangnya tahun yang baru di dalam pengharapan akan kasih sayang, belas kasihan, dan kuasanya. Amin.